Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kembali Tuhan percayakan kepada kami kesempatan untuk persiapan pada siang hari ini. Tolong kami ya Tuhan di waktu-waktu ini agar kami bisa efektif dalam persiapannya, dan tolong kami untuk bisa mengerti setiap bahan yang disampaikan oleh Pak Hizkia ya Tuhan. Pimpin persiapan ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wiar. Kak Hizkia, kita biasanya langsung ke kakak sebagai narasumbernya. Nanti satu bahan dulu, kemudian dibahas, setelah itu baru lanjut ke bahan kedua. Monggo, silakan. Oke, makasih Kanita, makasih, salam kenal sebelumnya ya semua. Ini kayaknya pertama kali kita bertemu ya, dan pertemuannya secara online, gitu ya, keren. Ya, saya mungkin perkenalin dulu, nama saya Hizkia Anugrah Gunawan, saya calon pendeta di GKI Taman Aries. Kapan pendetanya? Menunggu masa pandemi, gitu ya. Tertunda. Kalau nggak salah, Depok itu dulu Sindu ya? Iya, Sindu. Ada Kasindu ya. Nah, itu kan. Ya, jadi, mulai dari Kasindu sampai angkatan saya ini pernah bisanya tertunda semua gitu ya. Angkatan Tapi Corona. Angkatan Corona gitu. bukan anak-anak sekolah aja yang punya angkatan Corona gitu ya. Ternyata angkatan penahbisan pendeta pun ada angkatan Corona gitu. Ya, jadi ya puji Tuhan lah. Nah, saya tuh seangkatan sama adiknya Sindu, Elia. Oh, Elia. Nah, dulu tesnya bareng gitu. Tapi Elia di Duta Wacana, saya di Jakarta. Gitu. Jadi ya senang bisa bertemu, bisa berjumpa dengan kakak-kakak semua. Manggilnya kakak aja. Iya. Biar akrab, dan saya juga belum bapak soalnya. Gitu ya. Baik. Oke, kakak-kakak semua, dalam persiapan ini, saya memang biasanya dalam persiapan ini cenderung bentuknya tuh jadi ya kita santai aja sharing gitu ya. Karena istilahnya kalau saya sih menganggapnya persiapan GSM ini sebenarnya menjadi kelompok tumbuh bersamanya untuk GSM. Karena selain kita sebenarnya mempersiapkan bahan kita, tapi sebenarnya kita juga sedang mempersiapkan hati kita gitu ya, untuk lebih dulu memahami apa yang nanti kita akan persiapkan. Yang akan kita sampaikan, bukan persiapkan kepada anak-anak. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau ini, langsung jawab aja, dan mungkin juga dalam persiapan ini saya juga akan tanya-tanya gitu ya. Nah, oke. Bahan pertama yang mau kita persiapkan adalah bahan untuk tanggal mendatang nih, tanggal 6 Desember mendatang gitu ya. Bentar. Sorry, salah. Shit. Bentar ya. Oke. Bahan pertama adalah kita akan merenungkan bahan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Boleh kita baca bergantian Lukas 1 ayat 26 sampai 38 supaya rame gitu ya. Boleh Kak. Boleh ya. Jadi satu-satu dari siapa dulu, dari saya, lalu ke Kak Nita, ke Kak Novita, ke Kak Wiar, Kak Desi, Kak Rita, Kak Peti, Kak Jeti, sama DBD. Siapa ya? Kak DBD. Oke, Kak. Itu ada 3 orang tuh Kak DBD. Oh, oke, berarti bisa langsung 3 ya. Oke, kita baca ya bersama. Udah kita siapin Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, makasih kakak-kakak. Ya, ini tema yang diberikan kepada kita untuk untuk sebagai bahan persiapan kita tetap beriman walau sukar. Dan memang kisah perikop yang kita baca ini sebenarnya kisah mengenai ketika Maria diberitakan oleh malaikat Gabriel bahwa dirinya mengandung, gitu ya. Ini adalah cerita tentang itu, adegan ketika Maria pertama kali diberitakan. Dan sebelum kita lebih jauh masuk sini, memang sebenarnya Maria itu gimana sih keadaannya gitu. Saya mengajak kita semua membayangkan sebenarnya kondisi Maria pada saat itu. Kondisi Maria pada saat itu adalah statusnya pada saat itu adalah bertunangan dengan Yusuf. Kalau di Facebook berarti ya statusnya engage with Yusuf gitu ya, dan segala macam. Jadi artinya bertunangan. Nah, tapi memang yang perlu kita pahami tentang bertunangan dalam konteks Yahudi pada saat itu adalah berbeda dengan tunangan seperti kita saat ini gitu ya. Kalau seperti kita saat ini bertunangan itu gimana sih? Belum nikah lah istilahnya ya, belum nikah yang memang belum diresmikan. Jadi masih satu tahap sebelum pernikahan. Tapi kalau pada tradisi Yahudi pada saat itu, kalau seseorang sudah bertunangan, sebenarnya mereka hampir sama seperti sudah menjadi suami istri. Tetapi bedanya adalah Maria dan Yusuf, orang-orang yang bertunangan pada saat itu laki-laki dan perempuan, belum satu rumah. Artinya juga pastinya belum satu rumah, belum satu kamar tentunya, masih perawan dua-duanya, masih satu perawan, satu perjaka itu ya, masih bersih dua-duanya. Tapi ikatan pertunangan ini hampir sama dengan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, kalau kita sempat melihat, kalau kita ingat di Matius gitu ya, kalau Matius ini kan pendekatannya, kalau Lukas ini pendekatannya dari Maria. Tapi kalau Matius, masuknya cerita dari Yusuf. Ada ungkapan bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria. Gitu. Karena apa ya? Karena memang tunangan, kan kita sempat bertanya, kok cerai? Kan memang masih bertunangan, kok belum nikah? Iya. Tapi kalau dalam Yahudi, artinya memang udah ada ikatan gitu. Tinggal, kalau nggak salah, dari waktu tunangan sampai waktu pernikahan itu 1 tahun. Jadi istilahnya kayak 1 tahun tuh dijaga dulu dua-duanya. Walaupun udah terikat, dua-duanya dijaga. Tunangan pada masa lalu ya status pernikahan pada masa kini. Jadi kakak-kakak bayangkan apa yang terjadi dengan Maria ketika ia mendapatkan berita bahwa ia akan mengandung. Maka kan pertanyaan Maria, bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku belum menikah. Gitu. Baru bertunangan dengan Yusuf. Gitu. Bagaimana bisa aku akan mengandung? Gitu ya.
Dan itu yang terjadi gitu ya. Dan itu yang membuat Maria juga cukup bingung. Dan akhirnya ketika Maria akhirnya mengandung, yang mungkin dialami oleh Maria adalah, wah, disangkanya Maria ini mengkhianati Yusuf dan keluarganya. Karena apa? Yusuf dan keluarga udah mengikat perjanjian dengan Maria dan keluarga Maria, tapi kemudian Maria hamil, gitu ya. Jadi dengan kata lain, Yusuf dan keluarga bisa jadi menganggap Maria ini mengkhianati ikatan tunangan yang udah ada gitu. Wah, berarti Maria ini main sama orang lain dan segala macam. Itu yang ada kemungkinan terjadi dalam kehidupan Maria ketika tahu bahwa dirinya akan hamil, akan mengandung gitu ya. Nah, itu yang tampaknya memang akhirnya kalau kita bisa gambarkan sebenarnya situasi seperti ini, ya ini berita yang mengejutkan untuk Maria. Benar nggak? Ini berita yang sangat mengejutkan untuk Maria gitu ya. Bagaimana bisa, ini mustahil lah untuk Maria. Ini berita yang mengejutkan. Tapi coba kakak-kakak kita perhatikan tadi ketika kita baca. Apa sih sebenarnya yang paling membuat Maria terkejut ketika mendengar berita dari malaikat? Kalau kita lihat kembali gitu ya, dari ayat 26, 27, kapan? Di ayat berapa pertama kali Maria terkejut? Coba kakak-kakak. 29. 29. Apa yang membuat dia terkejut? Salam itu. Salam itu ya. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi sebelum itu, apakah di ayat 29 udah dikasih tahu Maria hamil? Belum. Belum kan? Baru sekadar salam yang bicara soal salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Alkitab mencatat Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Di sini jelas penulis Lukas menegaskan bahwa Maria terkejutnya bukan karena tiba-tiba ada malaikat yang datang, tapi karena perkataannya itu, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Dan bahkan itu yang menjadi, setelah terkejut, akhirnya itu yang dipikirkan oleh Maria, apa artinya ya? Nah ini yang menarik gitu ya. Ternyata ini yang pertama kali membuat Maria terkejut, salam ini. Bukan sekadar ketika dia diberitakan kamu mengandung. Wah gitu ya, dan segala macam. Tapi ketika dia mendengar salam ini, dia terkejut. Dan ada satu hal yang menarik gitu. Salam engkau hai yang dikaruniai, apa sih dikaruniai ini? Dikaruniai ini, nah ini. Dalam bahasa Yunaninya, kecharitomene. Artinya apa? Endow with grace. Diberkati dengan anugerah. Jadi kakak-kakak, kalau kita perhatikan di sini, ternyata apa yang membuat Maria terkejut dengan dalam perikop ini, dengan perkataan malaikat, itu bukan sekadar karena Maria terkejut karena dia akan mengandung, tapi karena ia terkejut bahwa Tuhan menyatakan kepada dirinya bahwa dia diberkati dengan anugerah. Bahkan sebenarnya bukan sekadar diberkati dalam anugerah, tapi ini mau ngasih tahu bahwa di dalam dirinya ada anugerah. Di dalam tubuhnya ada anugerah. Di dalam kehidupan Maria ada anugerah. Dan hal ini yang membuat Maria cukup terkejut. Apa artinya? Kenapa Maria kok bisa terkejut ketika Maria disampaikan bahwa ada karunia, ada anugerah di dalam hidupmu? Kira-kira kenapa nih kakak-kakak? Kenapa Maria bisa terkejut dengan perkataan itu? Ketika dikasih tahu ada anugerah, ada karunia yang ada di dalam hidupnya. Apa sih kejutan tuh kayak apa? Kalau misalnya kapan biasanya seringkali kita mendapat kejutan? Dapat bonus. Ulang tahun gitu ya. Dapat bonus. Dapat bonus.
Kapan lagi kita ada kejutan? Surprise, dapat surprise. Surprise. Kenapa sih kita terkejut? Karena berpikir sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Oke. Apa lagi? Sesuatu yang di luar dari pemikiran. Di luar dari pemikiran. Oke. Apalagi, kenapa kita tiba-tiba terkejut? Gitu. Di luar, Sesuatu yang tidak layak kita terima, Pak. tidak layak kita terima, betul. Gitu ya. Nggak kepikiran. Dan bahkan juga kita nggak, karena kita merasa nggak layak, karena kita merasa nggak dipikirkan, nggak ada dalam bayangan kita. Jadi akhirnya juga kita nggak tahu bahwa tiba-tiba ada orang yang mau kasih kejutan. Sama kan kalau surprise ulang tahun, kita tahu sih kita lagi ulang tahun, tapi kan kadang kita nggak tahu teman-teman ngerjain apa gitu ya. Tiba-tiba udah bawain kue tar, atau waktu kalau zaman sekolah dulu tiba-tiba lagi ini, tiba-tiba udah ada yang nyeplokin telur dan segala macam. Karena kita nggak tahu, karena kita memang itu di luar bayangan kita. Dan mungkin bahkan ketika kita berpikir, saya kayaknya nggak mungkin dapat seperti ini, nggak layak tadi yang Kak Jeti bilang gitu. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada Maria, dan itulah yang membuat Maria terkejut. Terkejut karena apa? Terkejut karena dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada anugerah. Artinya apa? Maria sebelumnya tidak sadar bahwa di dalam hidupnya ada anugerah Tuhan yang berlimpah. Maria tampaknya tidak menyadari, tidak membayangkan bahwa di dalam hidupnya ada sebuah berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Kalau kita kembali melihat teks ini, dalam bulan ke-6 menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Orang pada zaman itu ketika mendengar kata Nazaret aja itu udah langsung pikirannya adalah ini kota kecil, ini kota yang dalam tanda kutip coret deh gitu ya. Maksudnya kota yang seringkali tidak dipandang, kota yang seringkali dipandang rendah sama orang lain, karena memang orang ngomong orang Galilea aja itu orang udah memandang rendah. Apalagi ketika mendengar kota Nazaret, itu mah kota yang banyak banyak orang miskin, banyak orang-orang yang direndahkan, pokoknya kota yang diisi banyak orang-orang nggak benar. Artinya sebenarnya dari konteks ini kenapa hal itu bisa sampai dituliskan di Lukas, tampaknya memang penulis Injil Lukas ini ingin menceritakan bahwa Maria itu lahir memang dari konteks keluarga yang memang nggak dipandang rendah, dan bahkan nggak orang kayak nggak mau ngeliat gitu. Oleh karena itu bisa jadi hal ini yang membuat Maria nggak sadar bahwa saya mah jauh dari anugerah Tuhan. Saya mah jauh dari berkat Tuhan. Beda sama orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang kelihatannya wah banget sama kehidupan beragama, yang kayaknya wah keren banget gitu ya. Wah kayaknya diberkati terus. Maria terintimidasi dengan keadaan ini. Oleh karena itu, hal itu yang kayaknya, yang tampaknya membuat Maria terkejut ketika ada malaikat bilang, ada anugerah loh di dalam hidupmu. Ada berkat loh di dalam hidupmu. Dan disinilah akhirnya Maria menyadari, ternyata aku yang seperti ini, aku yang kecil, aku yang lemah, ternyata ada berkat anugerah Tuhan. Ternyata aku yang kecil, aku yang lemah, aku yang tidak terpandang, aku yang terhina, ternyata anugerah Tuhan mau datang kepada diriku, ke dalam diriku. Itu yang membuat Maria terkejut. Itu yang membuat Maria baru menyadari hal itu. Dan bahkan kesadaran inilah yang membuat dirinya menyadari, Maria terkejut dengan anugerah Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan dirinya pun tidak dapat menolak anugerah itu. Mungkin sebagai orang-orang Nazaret, Maria adalah kaum tertolak.
Tetapi ketika Maria menyadari bahwa ada anugerah Tuhan, ia tidak bisa menolak anugerah Tuhan itu. Dan akhirnya memang inilah yang kemudian akhirnya lalu diberitakan oleh malaikat, sesungguhnya engkau akan melahirkan juru selamat, Roh Kudus yang akan menuntun. Apa yang dikatakan oleh Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena Maria akhirnya menyadari bahwa memang diri saya dipenuhi oleh anugerah, diri saya dilimpahi oleh anugerah, diberkati oleh anugerah. Lalu kemudian Maria akhirnya menyadari memang, oh ternyata memang anugerah Tuhan nggak bisa ditolak. Makanya ketika dia mendapatkan tugas perutusan untuk menjadi bunda, untuk menjadi bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berada di dunia, Maria pun nggak bisa menolak. Karena ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah sebuah sesuatu yang kejutan buat dia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Karena apa? Sebenarnya dia nggak layak. Tapi ternyata dia nggak bisa menolak anugerah Tuhan untuk membuatnya layak menjadi bunda dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kakak-kakak semua, ini hal yang menarik dari kisah ini buat saya. Dan yang ingin saya bagikan kepada kita semua untuk semakin memperdalam. Apa sih arti beriman, tetap beriman di tengah masa sukar? Maria, dari sini kita belajar bahwa sosok Maria adalah sosok yang menyadari anugerah. Dan ternyata anugerah itu memampukan Maria menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu artinya apa? Tunduk pada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu artinya apa? Beriman pada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu artinya apa? Seperti seorang hamba yang ada di dalam hak tuannya gitu ya. Ya udah, percaya aja sepenuhnya sama Tuhan. Menyadari anugerah di dalam diri Maria memampukan Maria tetap beriman kepada Tuhan. Semua inilah yang sebenarnya terjadi. Tetap beriman walau dalam keadaan sukar. Kesukaran kita juga nggak dapat menolak gitu ya. Seperti Maria dikasih dengan statusnya sebagai orang Nazaret, dia nggak bisa menolak kesukaran itu. Dia nggak bisa menolak segala penderitaan yang ada. Tetapi bukan berarti cuman hanya kesukaran yang tidak dapat kita tolak. Tapi anugerah Tuhan juga tidak dapat kita tolak. Bukan hanya kesulitan, bukan hanya kesukaran, bukan hanya penderitaan yang tidak dapat kita tolak. Seperti pandemi ini kita pengen nolak tapi kita nggak bisa. Kemarin ada sharing dari salah seorang rekan pendeta gitu ya. Menolak untuk artinya apa? Udah menjaga diri supaya nggak kena virus gitu ya. Tapi tetap aja ternyata positif, padahal dia udah pakai protokol dan segala macam. Nggak bisa ditolak, walaupun kita udah berupaya segala macam, rasanya penderitaan, kesukaran ini nggak bisa ditolak. Tapi percayalah, ada satu berita, kabar baik untuk kita. Bukan hanya penderitaan yang tidak dapat kita tolak, tapi anugerah Tuhan juga tidak dapat kita tolak. Dan ketika kita melihat ternyata ada anugerah, ada kesukaran, mari kita belajar dari Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Artinya Maria lebih memilih untuk menikmati anugerah Tuhan daripada menikmati kesukaran yang ada. Dan itu adalah salah satu tindakan praktis, tindakan nyata hidup beriman. Ketika ada kesukaran, ketika ada kehidupan kita penuh dengan kesukaran, jangan lupa ada juga anugerah. Lalu mana yang kita pilih? Apakah kita lebih memilih berfokus pada kesukaran hidup kita? Atau justru lebih memilih untuk berfokus pada anugerah-anugerah kita? Sama seperti Maria, kadangkala kesukaran membuat kita buta terhadap anugerah-anugerah Tuhan. Seringkali kesulitan, penderitaan membuat kita mengabaikan anugerah Tuhan yang sebenarnya udah ada dalam hidup kita.
Karena itu ketika kita bicara soal beriman di tengah masa sukar, tetap beriman walau sukar. Ini bicara soal bagaimana kita melatih mata kita, melatih pendengaran kita untuk mengalami anugerah Tuhan, untuk melihat anugerah Tuhan. Nah, kakak-kakak, ini menjadi bahan persiapan kita, ini menjadi bahan perenungan kita untuk persiapan kita untuk nanti. Kemudian saya ingin mengajak kita semua untuk sharing satu sama lain. Setelah sharing ini nanti baru saya akan kasih arahan untuk persiapan kita mengajar ke depan. Ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk kita sharingkan bersama. Sebenarnya, apa sih kesukaran yang sedang kita alami? Sehingga kadangkala kesukaran dan penderitaan itu seringkali membuat kita goyah. Silakan kakak-kakak boleh kita saling sharing satu sama lain. Apa yang seringkali menjadi kesukaran dalam hidup kita sehingga seringkali membuat kita goyah? Ya. Kanita? Lagi merenung. Mungkin kesukaran yang saya mungkin sharing aja beberapa ya waktu yang baru saya rasakan 1-2 minggu belakangan ini. Kesukaran yang dihadapi sih banyak sebetulnya, tapi yang mau di-sharing saat ini adalah kesukaran ketika saya harus di akhir tahun membagi deadline waktu saya, pekerjaan, sekolah online, dan guru sekolah minggu. Karena mulai pandemi ini, terus terang, emak-emak ini punya tugasnya double. Selain bekerja, kebetulan saya juga bekerja, saya juga harus berarti mendampingi anak-anak, dan karena di rumah selama pandemi ini tidak ada orang yang kita izinkan datang untuk bekerja di rumah demi keselamatan bersama, jadi semuanya mesti di-handle. Ditambah lagi di akhir tahun ini, seperti biasa, orang finance itu punya ekstra jadwal yang kalau situasi normal aja, itu situasinya udah hektik. Ini situasi pandemi. Bekerja di situasi pandemi ini cukup ribet, karena data-data kita meeting semua online itu cukup memakan waktu banyak. Gitu kan. Nah ini bagi saya kesukaran, karena ini kadang-kadang membuat saya, aduh, saya kalau kebagian tugas membuat saat teduh, saya kebagian tugas membuat cerita, atau saya harus menghandle ada kayak Natal ini nanti harus persiapan ini, cerita ini, akhirnya itu kesukaran yang membuat saya terus terang ini mana yang mau saya duluan kan. Ketika saya sedang di kantor, tiba-tiba anak saya telepon, WA, jaringan macet, saya nggak bisa PH. Terus tiba-tiba ada lagi masuk WA, masuk dari gereja misalnya, kakak komisi anak, tolong ini, tolong itu. Terus tiba-tiba masuk lagi WA dari kantor pusat, tolong dikirim data ini segera gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kesukaran saya 2 minggu ini, terutama di 2 minggu ini juga kami harus meeting online, walaupun di rumah, walaupun kerja di kantor, kita nggak boleh putus online, jadi sampai tengah malam pun kalau harus diminta data, harus sigap. Nah, itu kesukaran-kesukaran ini kadang membuat saya goyah, mana sih yang saya harus duluan? Apa saya, ya udah saya give up dulu deh sekolah minggunya, jadi kakak sekolah minggu saya minggu ini enggak dulu deh, atau saya berhenti dulu deh, saya mau fokus kerjaan dulu. Oh di rumah, tolong deh anak-anak belajar sendiri ya, terserah mau nilai berapa, mama terserah deh nilainya, mau nilai, usaha sebaik-baiknya sendiri ya nak, belajar lah ya nak ya, mama harus standby gini. Tapi itu nggak bisa gitu kan. Saya sudah punya komitmen sebagai guru sekolah minggu. Saya sudah punya komitmen sebagai pekerja di kantor. Saya sudah punya komitmen sebagai orang tua, sebagai ibu. Saya sudah komitmen ke sekolah bahwa kami tetap tidak mau kasih anak-anak kami ke sekolah karena kami mau membantu mereka belajar di rumah.
Jadi saya memilih untuk tetap sebisa semampu saya apa yang saya kerjakan, dan itu harus dari sharing Kak Hizkia saat ini saya terus terang belajar bahwa oh iya saya harus memilih bahwa semua itu adalah anugerah. Kalau ketika saya masih bisa standby untuk bekerja walaupun capek, saya masih bisa mengajar anak-anak dengan segala keterbatasan saya masih bisa melakukan tugas tanggung jawab di komisi anak, di guru sekolah minggu, saya bisa berbagi, mengatur teman-teman yang lain, itu adalah anugerah. Jadi dari yang sharing Kakak siang ini, saya mau belajar untuk tidak melihat kesukaran di minggu ini, dan pastinya untuk sampai mulai minggu ini dan minggu-minggu ke depan masih akan seperti ini polanya. Dan puji Tuhan kan anak-anak udah selesai PH, jadi mungkin agak sedikit berkurang nih Kak. Akhir-akhir nanti Desember kan mereka libur, wah agak berkurang sedikit emak-emak ini punya beban. Itu sharing saya Kak. Ya, makasih Kanita buat sharingnya gitu ya. Ini kesulitan yang benar-benar ini ya, sehari-hari banget gitu ya. Deadline. Sehari-hari aja, jangan yang jauh-jauh. Iya benar, itu benar. Benar, sehari-hari banget. Saat ini tuh, kalau saya ngerasa benar yang kayak Kanita gitu, online ini malah lebih sibuk. Lebih capek. Lebih capek, iya. Oke, thank you Kanita buat sharingnya. Silakan kakak-kakak yang lain. Sebenarnya tadi sharingnya, tadi Kanita udah masuk juga gitu, jadi nggak apa-apa saya buka aja sharingnya. Yang nomor 1 memang bicara soal kesukaran apa yang sedang kita alami. Yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, anugerah apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tadi Kak Nita juga udah sempat singgung gitu ya. Silakan kakak-kakak yang lain, boleh deh 2-3 orang lagi sebelum nanti kita masuk dalam rencana pembelajaran untuk anak-anak dan juga masuk ke pembelajaran kedua. Saya boleh ditunjuk Kak Kanita? Monggo silakan Kak Hizkia. Oke, saya mau dengar. Malu-malu ini kakak-kakaknya nih. Atau Kanita boleh nunjuk siapa Kanita? Jangan saya, Kak Hizkia. Jangan saya ya udah. Kak Peti, ya Kak Peti, boleh Kak Peti sharing Kak. Oke Kak. Iya. Ini yang anugerah ya Kak, yang nomor 2 itu. Yang pertama kesukaran gitu. Kesukaran apa yang kesukaran dialami? Ya. Oke. Ya. Maaf. Mungkin kesukarannya gak terlalu beda jauh ya dengan apa yang dialami oleh Kanita juga. Karena kami juga adalah ibu rumah tangga dan juga yang bekerja. Saya akhir-akhir ini digoyahkan juga karena anak saya yang besar itu ke SMA. Mungkin sudah terlalu bosan belajar di rumah ya. Jadi itu yang membuat selama ini menjadi beban buat saya dan menjadi pokok doa juga buat saya ya Kak. Anak saya cowok, terus sudah SMA, mungkin ketika saya ada di rumah saya bisa kontrol dia untuk belajar, mengikuti PJJ gitu. Gitu. Ketika saya harus bekerja, saya nggak bisa mengontrol. Kemudian kadang-kadang dia tidak masuk gitu, tidak ikut PJJ-nya. Yang membuat saya, anaknya udah besar. Kalau mau terus-terusan ditegur juga kan nggak enak. Kalau keras juga nggak enak juga. Kemudian pelan-pelan, ngomong pelan-pelan juga. Ya, tapi kalau terus-terusan melakukan kesalahan, membuat kita juga menjadi kesabarannya jadi hilang gitu. Kesabaran saya menjadi hilang dengan anak saya. Gurunya sering menegur, karena saya juga kan gurunya juga adalah teman saya. Jadi kadang-kadang saya menjadi emosi. Itu yang membuat saya, gimana ya, itulah kesukaran yang saya alami yang membuat teman saya goyah. Padahal akhir-akhir ini juga kan
banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Karena saya juga sebagai guru agama, banyak Oh, yang dikerjakan untuk menyiapkan perayaan Natal di sekolah, juga harus melakukan tugas sebagai pelayan sebagai kakak sekolah minggu yang harus menyiapkan cita, terus diperhadapkan dengan masalah anak yang mungkin sudah merasa diri sudah dewasa dan tidak mau ditegur-tegur terus, tapi kan tanggung jawab kita sebagai orang tua kan adalah terus memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Terus terus harus mengontrol bagaimana belajarnya. Cuman ya itu sempat goyah saya Kak karena apa yang dialami oleh saya karena perbuatan anak saya yang udah gede ini. Saya menjadi sedikit goyah dan terus meminta dari Tuhan semoga saya bisa membimbing anak saya untuk lebih baik lagi. Itu yang membuat saya kurang konsentrasi akhir-akhir ini karena ulah anak saya yang besar itu, tapi saya berusaha untuk tetap akan memberikan yang terbaik, memberikan perhatian yang lebih pada anak saya. Walaupun kadang-kadang saya di sekolah, anak saya belajar di rumah, saya terus kontrol, saya terus berkomunikasi dengan adiknya, walaupun mungkin ketika saya berhubungan dengan anak saya yang besar, susah. Saya komunikasi terus sama adiknya, tolong temanin kakak, tolong terus lihat kakak dia belajar atau tidak gitu. Itu mungkin yang membuat akhir-akhir ini saya agak goyah karena perbuatan kelakuan anak saya yang besar gitu Kak. Mungkin itu yang membuat saya goyah akhir-akhir ini, tapi saya berusaha untuk terus dekat dengan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk membimbing anak saya lebih baik lagi. Itu Kak, terima kasih. Nah, Kak Peti, di dalam kegoyahan itu apakah kita ada nggak hal yang tiba-tiba itu sepertinya kayak menguatkan kita gitu? Mungkin itu hal kecil yang kayaknya oh iya ya, saya harus bertahan gitu, saya harus terus. Dan mungkin itu yang sebenarnya kita sebut sebagai anugerah Tuhan ya. Iya, Yang benar. ada Kak? Iya, ketika saya merasa goyah, kemudian saya berdoa, saya minta Tuhan tolong saya. Saya tolong, karena saya ini orang tua, saya harus membimbing dia. Dia harus lebih baik lagi. Tidak boleh terus-terusan seperti itu. Dia tidak boleh terus ditegur sama gurunya. Gitu. Jadi ketika itu, saya terus membimbing. Saya bilang, Kak, tolong dong, jangan bikin malu terus. Gitu. Kamu harus tahu bahwa itu adalah tugasmu. Walaupun ini sudah, kamu merasa bahwa sudah bosan banget cara belajar PJJ terus-terusan seperti ini. Karena di anak saya itu online. Belajar online itu dari pagi sampai jam 2. Mungkin ada kebosanan dan bukan dialami oleh anak-anak saya, teman-temannya juga hampir seperti itu. Gitu. Karena mereka kan memakai aplikasi yang memang ada aplikasi khusus untuk tugas dan ada aplikasi yang memang mereka harus bertatap muka langsung dengan gurunya gitu. Jadi ketika saya merasa seperti itu, merasa goyah, saya berdoa dan saya mohon Tuhan tolong saya dan berikan anak saya rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu yang membuat saya kembali menjadi tenang ketika dia bilang, iya Mak, aku udah belajar lagi kok, aku nggak terlambat lagi kerjakan tugas. Ya itu karena kebosanan dia, tapi saya berusaha dengan selembut mungkin berkata, kerjakan tugasmu, jangan sampai menunda gitu. Akhirnya dia mau menurut dan iya Mak, aku sudah nggak tunda-tunda lagi kerjakan tugasnya. Gitu Kak, itu. Makasih. Kak Peti, ini ada yang menarik ya. Ketika Kak Peti menganggap bahwa kesempatan berdoa itu menjadi sebuah anugerah. Ini benar loh, anugerah. Karena ada banyak orang yang di dalam kesukaran akhirnya nggak bisa berdoa. Jadi ini sesuatu yang menguatkan kita itu. Nggak usah mikir anugerah tuh tiba-tiba anaknya langsung bertanggung jawab, semua langsung 100 gitu ya, langsung nggak bosan gitu. Tapi kesempatan berdoa itu juga merupakan sebuah anugerah. Ini thank you loh Kak Peti untuk menguatkan kita ini. Terima kasih, sama-sama Kak. Ya, boleh satu lagi deh sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Karita, boleh Karita? Kak.
kesukaran saya sebenarnya enggak. Kalau dibandingkan dengan Kanita sama Tapeti yang ibu rumah tangga, pekerja, sih enggak seberat itu gitu. Cuman buat saya sih yang biasanya ngajar lebih capek ke badan, terus kalau sekarang itu lebih capek ke pikiran, itu tuh kayak apa ya? Kayak aduh Tuhan capek gitu, capek banget, lalu capek badan ini. Karena apalagi kan kalau di sekolah saya itu tidak memakai buku. Jadi pure guru itu membuat worksheet sendiri gitu, lembaran kerja sendiri. Jadi setiap hari pulang sekolah jam 4 saya masih harus buat worksheet lagi untuk hari Senin, dan saya mengajar sampai 4 kelas gitu. Itu membuat worksheet yang akan dibagikan di hari Senin gitu. Jadi sampai kadang teman-teman saya tuh kalau misalnya pengen gitu kayak ngobrol, biasanya kan hari Sabtu atau hari Minggu tuh kita suka ngobrol gitu. Itu kadang saya nggak bisa ngobrol nih, saya mau kerjakan worksheet dulu gitu kan. Kalau enggak saya nyuci dulu, berarti saya mau kerjakan worksheet lagi. Belum lagi nanti misalnya kayak hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya saya benar-benar fokus untuk sekolah minggu, jadi nggak punya waktu untuk yang namanya kayak out lagi gitu kan, untuk kayak bisa refreshing dari pekerjaan gitu. Belum lagi kita harus menatap layar komputer itu dari Senin sampai Minggu, kayaknya nggak ada waktu untuk bisa untuk agak tidur sebentar gitu. Mata sudah ini apa namanya, sudah hitam gitu kan, udah kantong mata yang aduh nggak tahu gitu. Tapi satu sisi saya juga berpikir bahwa ini adalah anugerah karena dulu waktu kalau di awal-awal pandemi itu karena keluar isu gitu kan, bahwa sekolah itu akan diliburkan, tapi nggak tahu sampai kapan gitu. Nah saya waduh gimana nih, saya harus cari kerja baru kan, maksudnya yang nggak mungkin orang tua mau membayar 1 tahun penuh untuk bayar uang sekolahnya gitu, sekolah anaknya gitu kan. Ya akhirnya ya saya harus mencari pekerjaan baru. Ya kalau saya dapat, sedangkan banyak loh pegawai yang dirumahkan sekarang gitu gara-gara pandemi. Jadi satu sisi saya berpikir ya ini juga sebuah anugerah di mana teman-teman saya yang sama guru, apalagi guru TK, itu mereka pada dirumahkan karena banyak guru TK itu yang memang dirumahkan karena mereka nggak mau gitu loh membayar anak-anaknya sekolah di TK, anaknya diajarin juga orang tua juga yang ngajari gitu lah, untuk apa gitu, apa gunanya gitu kan. Beda kalau SD ya memang wajib, memang ya guru mau nggak mau harus PJJ gitu kan lewat online. Tapi kalau misalnya anak TK, mereka berpikir bahwa itu kan nggak perlu gitu, nggak perlu banget gitu, belum perlu banget lah anak-anak ya. Jadi di situ saya berpikir ini anugerah Tuhan juga. Kalau enggak saya udah benar-benar dirumahkan. Saya guru, saya bersyukur saya guru SD gitu kan. Jadi untuk mengeluh juga nggak bisa juga ya, walaupun capek ya begitu gitu loh. Beginilah situasinya, dan ini kita harus lalui gitu kan. Nggak bisa juga ngeluh gitu. Ini adalah anugerah. Anugerah kenapa juga jadinya saya tahu memakai beberapa aplikasi yang sama sekali saya juga nggak pernah tahu sebelumnya gitu kan. Saya harus belajar. Jadi kita guru itu dibuat untuk belajar lebih cepat beradaptasi gitu. Karena waktu itu kan waktunya itu sangat mepet ya, kita cuma disuruh belajar beberapa aplikasi itu dalam satu minggu itu sudah harus bisa gitu loh. Jadi itu kalau nggak bantuan Tuhan, nggak mungkin banget kita cari gimana gitu loh. Nah itu yang menurut saya tuh ya tantangan terbesar, apalagi sekarang sudah mau ujian, harus buat ujian untuk 4 kelas, terus buat rapotan lagi, itu yang benar-benar Tuhan. Kalau misalnya saya
kalau bukan tanpa bantuan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kayaknya saya nggak sanggup banget deh. Iya. Makasih, Karita. Ya, Thank you buat sharingnya gitu ya. Ini yang saya dapat dari Karita, justru tadi Karita bilang dalam kesukarannya, yaitu pekerjaan, tapi justru pekerjaan itu juga merupakan anugerah, gitu ya. Dan ternyata Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam semuanya, dan itu semua kayaknya nggak mungkin bisa terjadi kalau tanpa ada kekuatan dari Tuhan, gitu ya. Makasih, Karita, untuk sharingnya yang menguatkan kita semua. Ya, kakak-kakak semua, inilah yang sebenarnya sekali lagi kita belajar dari Maria. Maria kesukarannya nggak hilang kok, malah nambah ketika dapat berita ini, gitu ya. Dia bisa dianggap mengkhianati keluarga Yusuf, dia bisa dianggap perempuan murahan dan segala macam. Tetapi di dalam situasinya ini, justru Maria menyadari anugerah Tuhan, dan itulah yang membuat dirinya tetap bisa taat pada kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, itulah yang membuat dirinya tetap bisa beriman. Jadi kakak-kakak semua, poin penting dari tema ini adalah bagaimana kita tetap beriman di waktu sukar. Mari kita melihat anugerah yang ada di sekitar kita. Mari kita melihat berkat yang ada, yang Tuhan sudah berkati, yang sudah anugerah yang sudah Tuhan berkati ada di dalam hidup kita. Dan itulah yang akhirnya bisa membuat kita kuat beriman. Oke, kakak-kakak, untuk anak-anak yang saya usulkan sama seperti yang ada di buku Sahabat Anak yang saya dapatkan gitu. Untuk kelas TK memang masih sebatas mengetahui kisah mengenai pemberitaan malaikat kepada Maria. Ini aja buat anak-anak TK menjadi suatu hal yang baru gitu, menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Saya kisah tentangnya memang masih dalam ranah kognitif itu, mengetahui kisah. Lalu untuk kelas 1 dan 3 yang memang saya usulkan untuk memberikan penekanan adalah anak-anak tetap memilih untuk taat walau berada dalam situasi yang sukar. Situasi sukarnya anak-anak yang sehari-hari apa sih? Nggak kayak kita gitu ya. Tapi ya itu, udah capek PJJ mungkin ya, udah capek di laptop terus, atau susah nih ulangan dan segala macam. Tapi kita ajar mereka tetap taat sama seperti Maria yang tetap taat walau dalam sukar gitu ya. Ngomongin beriman untuk anak kelas 1-3 rasanya pakai kata taat itu cukup dipahami gitu ya. Lalu untuk kelas besar, kelas 4-6, anak-anak diajak untuk melihat berkat Tuhan di tengah kesukaran hidup. Nah, mungkin ini ada dalam tarafnya udah lebih tinggi dibanding yang anak kelas 1-3 gitu ya. Ketika kita bicara, ya gimana beriman di dalam sukar itu, yuk kita lihat berkat-berkat Tuhan. Apa sih kesusahan kita? Apa sih yang kesukaran, tapi apa berkat apa nih yang kita rasain gitu. Dan ternyata itu yang kita tekankan, ternyata Tuhan masih memberikan berkat itu kepada kita, itulah yang menguatkan, dan itu yang dialami oleh Maria. Gitu kakak-kakak untuk bahan pertama. Dari bahan pertama ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau berbagi juga, kreasi juga dan segala macam. Saya kira kakak-kakak kalau guru sekolah minggu tuh kreativitasnya luar biasa gitu ya. Saya banyak belajar dari guru sekolah minggu gitu ya soal kreativitas. Ada kakak-kakak yang mau ditanyakan terkait bahan pertama? Wah, saya jadi ragu nih. Ini jam 2 siang, jangan-jangan pada tidur. Jam kritis. Lagi merenung ya. Kalau dari aku nggak cukup. Memikirkan anugerah. Iya, oke ya. Puji Tuhan lah kalau begitu. Bahkan sebenarnya kalau tadi ngomongin jam tidur, itu tadi yang diceritain Karita gitu, kayaknya jam tidur aja sekarang merupakan anugerah ya. Dengan anugerah terindah. Anugerah terindah gitu ya. Oke, sip. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk pembelajaran kedua? Kakak-kakak silakan. Gak ada kayaknya Kak Hizkia. Kita lanjut aja dulu nanti. Kita lanjut aja dulu ya. Ya. Oke. Kita lanjut.
Wah, saya sebenarnya sebelum masuk ke yang cerita kedua, ada nggak ya yang bisa kita gerak-gerak gitu, nyanyi-nyanyi dulu, apa ya? MC-nya mana nih, MC? MC siapa nih? Biar kita seger dulu masuk ke yang kedua. Karena yang kedua bicara soal sukacita, kita harus bersukacita. Siapa nih Kak yang biasa jadi MC, yang biasa... MC hari ini sih Kak Novi nih yang ada nih. Wah, Kak Novi. Ya. Ayo Kak Novi, bolehlah singkat dulu. 3 menit buat kita meregangkan badan. Aduh, ini apa nih ya? Oh, pakai gerakan Kak Hiskia-nya. Apa nih? Lagu itu Kak, bersukacitalah, bersukacitalah. Oke, boleh. Bersukacitalah selalu, itu ya. Semua nyalain ini dong. Nyalain video dong, kan tunjukkan wajah gembiramu. Gitu ya. Unmute dong. Ada musiknya nggak? Ada musiknya nggak? Nah itu dia. Aduh. Coba ya, saya cari di YouTube dulu. Nah, sambil kita gerak-gerakin badan. Area kayak kalau di sini jadi lama, kayaknya buka di ini aja di HP. Mudah-mudahan kedengaran. Bersukacitalah selalu, gitu ya. Tunjukkan wajah gembiramu. Nah, ada nih. Semoga kedengaran. Kedengaran. Tunjukkan wajah gembiramu. Berikan selamat karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup pada damai seorang dengan yang baik itu kehendak Tuhan bagimu. Tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman-teman diri dan kita berikan selamat karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup pada damai seorang dengan yang baik itu kehendak Tuhan bagimu. Oke. Oh, saya buka YouTube-nya cepet banget ya lagunya, temponya. Gak apa-apa Kak, dia nggak ngantuk. Oke. Ya, makasih ide lagunya nih ya. Kita makasih buat gerakan dan senyum gembira kita. Karena memang apa? Tema yang kita bahas untuk pembelajaran kedua adalah bicara soal berbagi. Gitu ya. Kita soal berbagi berita sukacita. Dan kita sama mau melanjutkan di perikop yang tadi gitu ya. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kita baca ya bergantian ya sama seperti tadi ya. Jadi ini aja deh bergantian sambil ini aja urutannya terserahlah siapa yang mau ini ya biar kita cair. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Suara nyaring, diberkatilah di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya berdasarkan akan kuasanya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Temu ketika seorang bintang Dan rahmatnya turun di yang patut dipuji. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel. Ayo Kak Deborah. Iya, maaf Kak. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Kak Beatrice? Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kak Diana? Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, makasih ya. Luar biasa, kolaborasi yang luar biasa. Oke, baik kakak-kakak semua. Berbagi berita sukacita, dan sebenarnya ini sama sebenarnya konteksnya seperti yang tadi ya, karena ini kan lanjutan. Jadi setelah kejadian yang tadi, Maria mendapatkan berita, menyadari bahwa ada anugerah Tuhan. Memang kesulitan hidup dia tidak dapat ditolak, nggak bisa menolaknya, tapi juga ia menyadari bahwa anugerah Tuhan juga nggak bisa ditolak. Dan akhirnya ia memilih untuk menikmati anugerah itu. Nah, ini yang terjadi. Lalu kemudian dalam masa itu kemudian Maria pergi ke Elizabeth. Siapakah Elizabeth? Gitu ya. Siapakah Elizabeth? Elizabeth kalau kita melihat di sini sebenarnya Elizabeth ini masih kerabat dengan Maria, gitu ya. Dan Elizabeth ini sebenarnya adalah istri dari Zakaria. Zakaria itu adalah imam pada zaman itu gitu ya. Dan kemudian Elizabeth ini sebenarnya udah di apa ya, dalam tanda kutip divonis sejak lama itu bahwa dia ini mandul, nggak punya anak. Dan bahkan akhirnya memang Maria juga ya sebagai kerabatnya tahu bahwa Elizabeth berarti nggak mungkin beranak, nggak mungkin punya anak gitu. Tetapi tadi ada perkataan malaikat yang membuatnya, dulu kan belum ada WA itu ya, belum ada handphone. Elizabeth nggak mungkin ngomong ke Maria gitu, sekarang saya hamil nih dan segala macam, nggak ada zaman dulu gitu ya. Tapi Maria tahu berita soal Elizabeth hamil itu dari malaikat. Dari malaikat. Artinya apa? Ketika malaikat Maria pergi menemui Elizabeth, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya Maria ingin membuktikan perkataan dari malaikat itu. Ia ingin membuktikan bahwa dia ingin membuktikan apakah memang benar perkataan malaikat itu, tapi bukan sekadar itu. Tapi Maria juga ingin membuktikan apakah memang benar
anugerah Tuhan juga hadir dalam diri setiap orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan ternyata ketika Maria tiba bersama Elisabet, dan ketika Elisabet ketika masuk ke rumah Zakaria lalu ia memberi salam kepada Elisabet, ternyata sama-sama dua-duanya mengandung. Dan di situ apa yang langsung dialami oleh Maria adalah sebuah berita, sebuah suasana, oh iya, memang nyata, memang benar. Kayak seperti seseorang yang akhirnya tuh oh iya, terbukti gitu ya, terbukti apa yang kita dengar, apa yang kita kayaknya masih ragu-ragu awal ternyata terbukti benar. Dan itu adalah berita sukacita. Itu yang dirasakan oleh Elisabet dan Maria. Oleh karena itu, walau kondisi Maria berada dalam kesukaran yang luar biasa, kesukaran hidup yang luar biasa, yang tidak biasa, dan mungkin ada banyak keluh kesah yang disampaikan oleh Maria sebagai seorang yang mungkin direndahkan, sebagai seorang yang dihina dan segala macam, sebagai seorang yang mungkin bisa dianggap mengkhianati keluarga sang tunangan. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dicurhatin sama Maria kepada Elisabet. Kita juga kan kadang-kala ketika lagi susah, ketika kita lagi banyak kesulitan, kita ngapain sih? Pengennya curhat gitu ya. Pengennya curhat, apa yang kita curhatin? Yang kita curhatin adalah keluh kesah kita gitu ya. Gimana sih ini dan segala macam gitu ya. Dan Maria sebenarnya bisa melakukan hal itu kepada Elisabet. Namun apa yang terjadi? Ternyata Maria bukan menceritakan keluh kesah, tapi tampaknya justru Maria memberitakan kabar bagaimana ia menyadari bahwa ada anugerah Tuhan. Makanya kan lalu berseru Elisabet, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai itu seruan Elisabet gitu ya. Elisabet juga merasakan siapa sih aku ini sehingga ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Lalu semua jawaban Maria adalah ada yang dinyanyian pujian Maria itu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ini yang diceritain Maria. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena apa? Karena Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Karena ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala baik. Ia menolong Israel. Dan segala macam. Yang dicurhatin Maria kepada Elisabet ternyata curhat kegembiraan, bukan curhat keluh kesah. Datang untuk curhat kegembiraan. Dan kenapa Maria mampu mencurhatkan sesuatu yang gembira? Karena apa? Karena subjeknya yang ia ceritakan adalah bukan dirinya sendiri, tetapi ia, tetapi Allah, tetapi anugerahnya yang ia rasakan. Sang pemberi anugerah itu. Ketika ia merasakan bahwa ia menyadari anugerah, ternyata itu yang memampukan dia merasa, gila, Tuhan loh, ternyata aku yang gak layak ini, bahkan bisa menjadi ibu dari Tuhan, bunda dari Kristus. Ternyata gila deh, Tuhan itu benar-benar ngangkat aku. Gila, orang-orang mungkin merendahkan aku, tapi Tuhan mengangkat aku dan meninggikan aku. Apa yang membuat Maria bersukacita? Sekali lagi, karena dia tidak menjadikan dirinya sebagai subjek dalam kehidupan ini, tapi subjeknya adalah Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan sebab Ia. Sebab Tuhan. Dan ini di Lukas 1 ayat 45 kan ternyata hal ini yang memang akhirnya juga dirasakan oleh bayi yang ada di dalam Elisabet, bayi Yohanes Pembaptis. Melonjak kegirangan, enggak mungkin. Apa sih kadangkala kalau kita merasakan kegembiraan benar-benar meluap, itu luapan kegembiraan itu yang menular kepada orang lain. Ayat ini sangat meyakinkan saya bahwa memang Maria berada dalam tingkat sukacita yang paling tinggi.
sampai ia bisa menularkan sukacita itu kepada Elizabeth, dan bahkan bayi ada di dalam kandungan Elizabeth. Menularkan sukacita. Maria menularkan sukacita. Bukan virus COVID ya. Ini tapi menularkan sukacita. Karena apa? Karena Ia, karena Tuhan. Kakak-kakak semua, ini berita ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, untuk menjadi refleksi untuk kita semua. Masih nyambung dengan yang tadi itu, di tengah kesukaran, kita tadi bersama-sama mengingat ada berbagai anugerah Tuhan. Dan tadi yang disampaikan Kanita itu ya, iya nggak usah yang jauh-jauh, memang ada yang sehari-hari gitu, yang benar-benar nyata sehari-hari. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita bersukacita. Tuhan melakukan perkara besar, tapi Tuhan juga melakukan perkara yang kecil. Bukan melulu perkara yang besar. Oleh karena itu, ketika kita mau berbagi sukacita, jauh sebelum kita berbagi sukacita, maka sadari dulu pada sukacita yang mungkin kita anggap receh. Sekarang kan kalau kata receh itu seringkali diungkapin, disimbolin buat guyonan yang receh lah, yang garing dan segala macam gitu. Kadang kita akhirnya menyepelekan hal-hal yang membuat kita tertawa, cuman garing, cuman itu mah receh dan segala macam. Tapi bukankah kalau ngomongin receh, 100 rupiah, kalau uang 100 rupiah nggak ada, uang sebesar 999.900 rupiah nggak akan jadi 1 juta. Yang receh pun artinya berharga. Sesuatu yang receh pun tetap berharga. Apa sih? Ini mau bilang apa? Bukan, dalam hal ini saya nggak ngomong bahwa sukacita yang diberikan Tuhan tuh sukacita yang receh. Enggak. Tapi justru saya ingin memberitakan kepada kita, saya ingin membantu kita semua, dan ini refleksi yang saya refleksikan dari kisah ini adalah, jangan anggap enteng yang receh. Jangan anggap enteng yang ece-ece, itu mah cuman biasa aja, itu mah sesuatu hal yang biasa. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat kita memiliki sukacita. Itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita tetap tertawa. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita berpikir ya, kapan sih kita bisa menantikan, kita semua sekarang sedang menantikan sukacita. Udah deh kalau nanti kita balik lagi, kerjanya udah di kantor lagi, udah di anak-anak udah di sekolah lagi, kita ke gereja udah di gedung gereja lagi, udah nggak lewat Zoom lagi, nggak sakit mata lagi. Ya, itu memang mendatangkan sukacita untuk kita. Tapi jangan sampai kita akhirnya mengabaikan sukacita yang ada saat ini, yang ada di sekitar kita saat ini. Sukacita karena apa? Karena kita masih sekarang, kakak-kakak, ada satu hal yang membuat saya bersukacita semenjak COVID ini. Apa? Kalau dulu itu dianggapnya, ini ngapain sih? Ada tetangga sebelah masak sambal, baunya nggak enak banget. Tapi sekarang kalau saya masih bisa mencium itu, puji Tuhan. Receh. Tapi artinya apa? Artinya apa? Masih bisa mencium. Katanya kan kalau COVID udah nggak bisa mencium gitu ya. OTG. Iya ya, gitu ya. Artinya, puji Tuhan, masih bisa mencium gitu ya. Walaupun dulu masih nyium kalau ada, ini bau banget sekarang, puji Tuhan. Itu receh, tapi itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Dan ternyata berkat Tuhan justru lebih banyak hadir dalam hal-hal yang seperti itu, yang seringkali kita tidak sadari dan kita lupakan. Maka ketika kita mau berbagi sukacita, jangan nunggu sampai kita bicara soal sukacita yang besar. Tapi kalau kita mau berbagi sukacita, peka. Sadarilah pada hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Nafas hidup itu jelas. Lalu apalagi? Coba hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang ternyata itu anugerah Tuhan ya.
sekarang sih anugerah Tuhan apa? Jaringan internet nggak putus aja itu udah anugerah Tuhan banget ya. Betul banget. Benar banget gitu ya. Iya. Sekarang tuh benar-benar apa ya, ada listrik aja nggak mati lampu, itu anugerah sekarang saat ini. Dan ada banyak anugerah-anugerah lain. Dan kadangkala kakak-kakak sekalian, karena kita merasa hal-hal yang kecil ini udah menjadi kebiasaan, akhirnya kita lupa bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang sebenarnya itu adalah sukacita yang telah diberikan Tuhan untuk kita. Ini saya ngalamin banget waktu tahun lalu. Tahun lalu, ingat nggak kakak-kakak, kita pernah se-Jawa tuh mati lampu. Iya. Ya. Ingat. Dulu kita merasa, sebelum mati lampu, saya merasa listrik itu hal yang biasa. Tapi setelah saya mengalami, kita semua mengalami itu, gila ya, kalau nggak ada listrik, berarti itu tuh listrik itu merupakan anugerah. Ternyata sinyal itu merupakan sebuah anugerah. Kita selama ini anggapnya biasa. Dan apa artinya? Balik lagi sebenarnya ke yang tadi, yang pembahasan pertama. Kita bisa berbagi sukacita kalau kita sendiri menyadari bahwa ada berkat-berkat kecil yang ada di sekitar kita, yang itu bisa kita ceritakan. Jangan takut jadi receh, itu mah biasa dan segala macam. Kadang kan itu yang membuat kita sungkan dan enggan gitu ya untuk berbagi sukacita. Orang lain juga kayaknya lebih dari kita. Memang jangan fokusin diri kita mau fokusinnya kepada Tuhan. Dan justru ketika kita bisa bersukacita, itu membuat kita bisa melihat kebesaran Allah. Ketika kita memiliki hati yang bersukacita, ketika kita justru bisa membagikan sukacita, kita sedang semakin membesarkan Allah. Kenapa? Ini loh. Ini prinsip yang saya dapetin waktu dulu sekolah gitu ya. Kalau kamu udah tahu sama pelajaran ini, kamu ulang ketika ada teman yang nanya, itu semakin diingat pelajaran itu. Dan sebenarnya semakin diingat secara tidak langsung ketika kita memberitakan sukacita. Kenapa sih kita harus memberitakan sukacita? Kenapa sih, kan kita bisa aja menikmati sukacita itu sendiri? Iya. Tapi yakinlah semakin kita memberitakan sukacita, semakin kita mengulang terus cerita itu, semakin akhirnya kita ingat. Dan akhirnya apa? Secara tidak langsung kita semakin membesarkan Tuhan. Karena apa? Artinya, kita semakin merasakan bagaimana Tuhan itu hadir. Kita semakin mengingat dan bahkan semakin meresapi bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan kita pun semakin meresapi bagaimana kita ini hanyalah makhluk Tuhan yang hanya bisa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Semakin diulang, semakin diingat, dan di situ semakin membesarkan Tuhan. Dengan kata lain, semakin kita menceritakan, semakin sukacita itu kita rasakan. Kita membagikan sukacita bukan sekadar karena supaya orang lain tahu, tapi supaya Tuhan, sukacita Tuhan terus meluap dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, kakak kalian ini yang memang menjadi perenungan kita gitu. Ini yang menjadi sharing kita. Hal sukacita apa sih yang kita alami dalam satu minggu ini? Mungkin banyak ya. Mungkin ini bisa kita refleksikan masing-masing gitu ya. Hal sukacita apa sih yang kita alami satu minggu ini? Dan mungkin hal-hal yang kecil, hal-hal yang kadang mungkin orang nggak sadar itu adalah hal yang mendatangkan sukacita. Tapi saya hari ini mencoba mengajak kita semua untuk merefleksikan hal sukacita apa yang kita alami dalam satu minggu ini. Justru yang kedua ini yang ingin kita sharingkan di sini. Apa sih yang kadang membuat kita enggan membagikan cerita sukacita? Kita banyak kan ya cerita sukacita itu. Tapi apa sih yang kadang membuat kita enggan untuk membagikan sukacita? Silakan kakak-kakak, ada yang mau sharing. Apa yang membuat kita enggan untuk membagikan cerita sukacita?
Saya boleh Kak Wiyar, boleh berbagi Kak, apa yang kadang-kadang membuat kita enggan? Enggan membagikan sukacita ya? Iya. Pertama sukacitanya apa dulu tuh yang mau dibagiin? Kalau sukacita berkaitan dengan berita kebaikan gitu kan, seperti Kristus telah mati buat kita dan menyelamatkan dan akhirnya mengampuni orang yang berdosa, itu sih enggan ya, maksud dalam artian ketika ada teman yang sedang terpuruk dengan dosanya gitu, malah justru sukacita yang itu yang dibagikan kepada teman yang sedang terpuruk seperti itu. Cuman kalau misalnya berita sukacita dalam hal misalnya kelulusan gitu di pekerjaan yang baru, enggan membagikan sukacita itu lebih ke arah ini sih psikologis. Misalnya kalau misalnya mau bagikan hal ini, orang lain kira-kira gimana ya gitu kan. Apakah dia ikut sukacita atau enggak, atau mungkin dia sedang mengalami hal yang sedih, jadi kayaknya ragu untuk membagikan sukacita itu. Gitu sih. Oke ya. Jadi lebih ke soal perasaan orang lain gitu ya. Istilahnya begini, takut kita jadinya malah jadi nyombongin diri, benar nggak? Iya, gitu. Oke, makasih Kak Wiyar. Kakak-kakak yang lain, ada yang mau berbagi? Nah, Kak Desi. Iya, Kak. Mau berbagi, Kak? Iya, Kak Hizkia. Mungkin yang membuat kita enggan untuk berbagi sukacita, misalnya kita menganggap bahwa sukacita yang kita dapatkan itu mungkin adalah hal yang biasa gitu ya, yang dialami oleh banyak orang gitu. Tapi kalau buat saya pribadi sih, saya lebih setuju kalau sukacita itu dibagi ke orang lain gitu, walaupun mungkin hanya melalui pembicaraan-pembicaraan kecil ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, misalnya pembicaraannya itu pas dengan sukacita yang kita alami, itu biasanya saya juga belajar untuk berbagi kepada mereka gitu. Mungkin itu Kak Hizkia. Oke. Siap, makasih Kak Desi ya. Kak Novita. Sih sama Kak Desi ya, karena kan tadi juga kita belajar bahwa kadang sukacita itu sederhana gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang receh aja udah bikin kita sukacita gitu. Misalnya kalau saya sukacitanya, saya udah punya list, walaupun saya belum punya anak, tapi kan kadang kalau Sabtu itu udah banyak yang harus saya kerjakan. Satu-satunya ya selain minggu ya, liburnya itu Sabtu Minggu. Karena saya juga sebagai guru sekolah minggu, kadang ada tugas menulis saat teduh, terus compile dari semua tulisan kakak-kakak, terus juga mempersiapkan untuk kadang kalau pas tugas cerita, terus kadang-kadang nanti dari Senin sampai Jumat harus gimana cara ngatur kerjaan supaya nggak membludak gitu ya, supaya masih bisa terhandle semuanya. Nah kadang kalau udah selesai semuanya, termasuk juga kerjaan rumah tangga pastikan ya, saya ya udah sukacita buat saya. Cuman kalau jadi enggan berbaginya mungkin sama kayak Kak Desi, itu kan biasa aja gitu, kayaknya receh banget gitu. Cuman itu saya bersyukur sih, karena ya pasti nggak cuman karena kekuatan saya sendiri sih bisa ngerjain itu semua. Itu yang membuat tetap bersukacita. Itu sih Kak. Oke, makasih Kak Novi. Ya. Nah, ini memang salah satu yang menjadi persoalan kita ya, kalau itu kita mau berbagi sukacita itu tadi yang di Kak Wiyar gitu ya. Kita takutnya sombong atau segala macam gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah sebenarnya ketika kita berbagi sukacita, kita belajar sebenarnya dari Maria bahwa bukan menceritakan diri kita, tapi kita sedang menceritakan Allah. Lalu gimana sih bedanya apa sih? Kadang udah beda tipis gitu ya. Kadang beda tipis mau ceritain sukacita kita, tapi juga jadinya kayak nyomongin diri kita. Sering mendengar gitu ya kesaksian. Saya sering mendengar ada yang kesaksian gitu ya. Ini kesaksian tapi kok jadinya pamer diri. Wah, dia habis dari mana? Oh, Tuhan itu baik gitu dan segala macam.
Atau gimana? Satu hal yang kita pelajari dari Maria ketika ia berbagi sukacita, ia memang menjadikan Tuhan sebagai subjek, dan ketika dia membagikan sukacita itu, dia ada dalam rangka menguatkan orang yang ia bagi dengan sukacita. Artinya apa? Ketika ia membagikan sukacita, ia bukan lagi memamerkan dirinya, ia memang lagi mengagungkan Allah. Caranya gimana? Ketika ia berbagi sukacita, ia memang berbagi agar orang yang ia bagi itu merasakan sukacita. Artinya apa ketika kita berbagi sukacita? Sebenarnya kita ada dalam rangka membantu orang itu untuk turut merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Bukan turut merasakan sukacita apa yang kita rasakan. Tapi justru ketika kita memberitakan sukacita, kita lagi membantu dia, yang mungkin dia lagi ada dalam kesukaran, dia lagi ada dalam penderitaan, lagi dalam keputusasaan. Dan ketika kita menceritakan, membagikan sukacita, itu supaya apa? Supaya teman kita, saudara kita, mungkin orang yang lain yang mendengarkan itu juga bisa memiliki sukacita di dalam hidupnya. Jadi beda konsepnya soal orang cuma sekadar menceritakan sukacita, tapi kan kalau ini kan membagikan berita sukacita. Artinya membagi. Supaya apa? Supaya orang lain juga turut merasakan sukacita. Dan dia pun bukan menceritakan apa yang kita ceritakan. Dia pun bisa menceritakan apa yang dia rasakan sendiri, bukan yang kita rasakan. Dan ini yang terjadi kan. Elizabeth dan Maria. Elizabeth awalnya berbagi sukacita, anak di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Lalu apa yang menjadi respons Maria? Maria sendiri yang membagikan sukacita. Jadi bicara soal berbagi sukacita bukan sekadar kita menceritakan hal-hal yang membuat kita senang dan segala macam. Tapi berbagi sukacita dengan menjadikan Tuhan sebagai subjek adalah kita mau menolong orang lain, kita mau menolong teman kita mau menolong sesama kita untuk turut merasakan sukacita karena Allah hadir di dalam hidupnya. Ini beda-beda tipis, tapi tujuannya sangat berbeda. Dan ini yang perlu kita latih. Menurut saya ini yang perlu kita latih. Ketika bagaimana kita mau membagikan sukacita, bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Gimana caranya untuk Tuhan? Ketika apakah memang berita sukacita itu sanggup menolong teman kita, agar dia pun akhirnya kembali membagikan berita sukacita itu, karena ia menyadari ada Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Dan ini yang perlu kita latih bersama sih kakak-kakak, termasuk untuk saya juga. Gitu. Dan akhirnya ini yang memang menjadi pertanyaan di nomor ketiga. Gitu ya. Bagaimana caranya agar kita selalu memiliki hasrat, memiliki semangat untuk membagikan cerita sukacita? Rasanya sih kalau jawaban ini adalah bagaimana hasrat kita untuk membagikan sukacita. Disadarilah anugerah-anugerah Tuhan yang ada di sekitar kita, yang mungkin orang lain menganggap receh, tapi buat kita itu adalah suatu hal yang berharga. Dan ketika kita mau memiliki hasrat untuk membagikan sukacita, caranya apa? Salah satunya juga, datanglah di dalam komunitas, tetap berada di dalam komunitas. Ini juga yang termuncul dalam keadaan Maria dan Elizabeth. Maria datang kepada Elizabeth saudaranya. Ini menunjukkan sebuah simbol, ia datang pada keluarga, ia datang dalam komunitas. Karena ketika ia berada di dalam komunitas, ketika kita berada, ini seperti tadi gitu ya, ketika kita saling sharing satu sama lain, akhirnya kita bisa tahu pergumulan teman kita lagi apa, dan kita bisa membagikan sukacita di situ. Dan bahkan kita juga bisa merasakan, bisa dibagikan juga sukacita yang ada di situ. Bagaimana memiliki hasrat, datanglah pada komunitas, tetap berada dalam komunitas. Seperti Maria mendatangi Elizabeth. Dan di situ kita bisa saling berbagi.
kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling meneguhkan satu sama lain. Dan disitulah Tuhan hadir, menyatakan sukacita untuk kita semua. Baik, kakak-kakak, itu yang menjadi persiapan kita untuk bahan ketiga, soal berbagi berita sukacita. Untuk STK yang saya usulkan adalah seperti ini, anak-anak mengenal cerita Maria dan Elizabeth ketika Maria datang kepada Elizabeth, lalu anak di dalam perut Elizabeth gitu ya, di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan gitu ya. Ada sebenarnya lagu yang bisa dipelajari anak-anak juga dari yang Jiwaku Memuliakan Tuhan. Ini yang lagu kanon. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Itu ya. Lalu untuk kelas 1-3, anak-anak bisa membagikan pengalaman yang membuat dirinya bergembira. Ini kalau di buku memang sharing anak-anak apa sih yang membuat kita gembira gitu. Ajak mereka untuk sharing. Ada di dalam ranah itu. Lalu untuk kelas 4-6 anak-anak kemudian menyadari bahwa di dalam peristiwa yang menghadirkan sukacita itu ada Tuhan yang hadir. Itu adalah karya Tuhan. Itu bukan karya kita. Jadi udah masuk dalam ranah maksudnya penyadaran bahwa ini adalah Tuhan yang berkarya itu. Ini yang memang kita perlu jaga, perlu kita latih untuk anak-anak. Dan singkatnya pada sore, udah menjelang sore ini ya, dan nggak kerasa gitu ya. Pada siang menjelang sore ini, mari kita bagikan sukacita, mari kita beritakan sukacita, bukan sekadar ketika kita menceritakan apa yang membuat kita gembira, tapi ketika kita juga mau membuat orang lain turut merasakan sukacita karena Tuhan yang hadir di dalam dirinya. Baik, kakak-kakak, itu yang bisa saya siapkan, itu yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan. Sebenarnya untuk untuk berita sukacita ini ada satu lagu juga yang mungkin bisa ini juga yang ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mungkin itu bisa juga jadi salah satu alternatif nyanyian. Baik, kakak-kakak silakan. Ada yang mau bertanya untuk 2 materi kita hari ini? Udah nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada? Adakah? Ada, kakak-kakak? Kak Hizkia, mau Ya, tanya, Kak. Boleh, Kak Desi. Kak, dalam perikop yang kita baca yang kedua ini, posisinya berarti Maria waktu itu belum mengandung ya, Kak ya? Ya, tampaknya sih sebenarnya kalau kita melihat di sini, Maria itu kan sudah ada dalam ini ya, maksudnya beberapa waktu kemudian. Artinya memang semenjak pemberitaan malaikat itu, artinya kan Maria memang disitulah dia mulai mengandung. Artinya ini beberapa waktu kemudian baru berangkatlah Maria menuju Elizabeth. Artinya sangat dimungkinkan sebenarnya Maria udah mulai mengandung di situ. Karena dua-duanya juga kalau kita lihat di dalam ayat 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ini rahimnya ini baik rahim Maria maupun rahim Elizabeth. Jadi memang cukup diduga Maria sudah mengandung pada saat ke Elizabeth. Tapi pastinya usia kandungan Elizabeth jauh lebih ini ya. Kalau nggak salah tuh bedanya Yesus sama Yohanes, saya lupa mohon nanti dikoreksi gitu, sekitar 3 bulan bedanya. Gitu.
Berarti kedatangan Maria ke Elizabeth ini sebetulnya mereka itu saling menguatkan gitu ya Kak ya? Ya, betul gitu. Jadi Maria itu kan masih dalam kondisi yang kesukaran itu ya, dan Elizabeth pun juga setelah dari proses dia yang banyak dihakimi orang karena dia mandul itu kan Kak, tapi dia kemudian dianugerahi Tuhan kehamilan tadi. Jadi mereka sebetulnya saling menguatkan satu dengan yang lain gitu ya? Iya, betul. Betul kali Kak Desi. Ya itu aja Kak Hizkia. Thank you buat ininya, penegasannya. Ada lagi kakak-kakak? Ya. Yang 13 kasih ini ya rekomen lagu. Kalau boleh biar balance, kira-kira buat tanggal 6 ada rekomen lagu yang menunjang tema nggak nih Kak? Soalnya kayaknya kalau di buku agak kurang kenal sama anak nih. El Shaddai bersama Yesus, terus hatiku percayanya kurang ini gitu. Kira-kira ada nggak Kak di luar konteks? Tetap beriman walau sukar ya. Apa ya? Ini kalau ditanya gini tiba-tiba ngeblank. Kakak-kakak mungkin ada ini nggak kok saya jadi ngeblank ya? Lagu apa ya? Tetap beriman di walau sukar. Ada ide kakak-kakak? Saya sambil nyari juga sambil. Kalau percayalah dan taatlah gimana Kak? Percayalah dan taat padanya. Iya, itu siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Itu juga bisa sih. Iya, itu bisa gitu ya. Nanti deh Kak, nanti kalau ada ide saya WA ya. Esa nih kalau ditanya tiba-tiba apa ya, ntar tiba-tiba muncul idenya belakangan gitu. Boleh. Oke. Nanti saya slide-nya juga kirimin ya ke Kak Novi ya. Iya, kasih Kak. Nah. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Oke. Kalau kelas TK itu kan masih storytelling ya. Tapi mereka tetap kita ajak untuk mau saling ya seperti Maria dan Elizabeth, saling bergembira bersama-sama ya. Gitu. Kalau kelas 1 anak-anak sih sebetulnya kalau menceritakan pengalaman mereka tuh easy banget deh kayaknya. Iya. Terutama anak sampai usia kelas 3 itu masih gampang banget, nggak usah ditanya juga mereka cerita gitu kan. Ya kan, kadang-kadang di antara jeda waktu PJJ itu mereka saling ngobrolnya ceritanya tuh melebihi cerita ibu-ibu gitu. Tapi kalau yang agak sulit ini kelas besar sebetulnya. Kelas 4 sampai 6 ya. Nah, itu kan mereka keinginan untuk kayak kita aja yang ini, kita tuh kadang-kadang aduh nanti dianggap alah cuma segitu aja gitu kan. Jadi gimana ya cara melalui bahan firman Tuhan ini supaya mereka klik atau mereka keyword atau apa yang mesti kita inikan supaya mereka tuh membangkitkan mereka untuk nggak malu-malu gitu selain memiliki komunitas apa ya Kak Hizkia? Karena anak besar itu susah banget kalau apalagi ini kan ibadah online ya. Kalau ibadah kita onsite aja tuh kita ibadah langsung kalau ketemu tatap muka aja kadang-kadang ditanya itu kan jawabnya juga susah banget gitu kan. Itu. Apa ya gimana mengklik yang kelas besar gitu.
saya ada sebenarnya ini mungkin jadi salah satu ide aktivitas juga gitu ya untuk anak-anak. Mereka nulis surat, tapi surat itu seperti apa ya? Bukan surat ya, entah surat entah doa gitu. Yang isinya menceritakan kebaikan Tuhan untuk dalam hidup mereka. Gitu. Atau menulis kayak cerita itu apa sih? Kayaknya kalau ngomong tuh susah kelas 4 sampai 6 ya. Iya. Apalagi remaja makin susah gitu. Makin susah. Ya. Tapi enggak, ini intermezzo ya sedikit yang tadi Kak Anita ini. Kenapa ya? Bener ya. Anak kelas 1 sampai 3 mah kayak gampang gitu, tapi Gampang banget, nggak usah disuruh cerita sendiri gitu. Baik susah maupun duka semua cerita. Kenapa ya gitu ya? Kadang malah di stop. Udah stop dulu, gantian sampai gitu. Justru kita belajar berbagi sukacita ini kayaknya harus belajar sama anak-anak ya. Kenapa mereka dengan gampang gitu ya? Gitu ya. Nah, itu sih Kak yang saya sempat pikirkan adalah mungkin bisa anak-anak kelas besar ini ya. Mereka cenderung canggung untuk ngomong langsung, tapi mungkin dengan misalnya bikin tulisan yang menceritakan apa sih kebaikan Tuhan dalam hidupmu, itu bisa jadi ini juga bisa jadi salah satu aktivitas gitu. Jadi kata kuncinya adalah menceritakan apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu gitu. Atau misalnya bisa juga dalam rupa gambar gitu. Enggak tulisan gitu. Misalnya gambarkan deh kebaikan Tuhan dalam hidupmu gitu. Lalu nanti gambar itu ya sebenarnya saling bisa jadi saling menguatkan. Atau kalau mau ngomongin berbagi sukacita, bisa juga sebenarnya bikin kata-kata penguatan nih untuk kata-kata motivasi buat teman-teman gitu. Bisa saling berbagi gitu. Kata-kata motivasi ya. Iya gitu. Itu bisa jadi ini. Nggak tahu ya kelas 4 sampai 6 saya ini nggak ya. Mungkin sekarang karena mereka udah PJJ akhirnya udah akrab sih sama teknologi. Misalnya mereka bisa sambil bikin pakai Canva atau PowerPoint gitu kan. Ya. Jadi kayak quotes, lalu nanti nggak tahu mereka udah punya sosial media atau masukin di Komisi Anak DKI Depok gitu kan, hashtag gitu. Ini bagi quotes dari mereka gitu kan. Oke Kak. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Ya, makasih Kak. Oke, ada lagi? Kakak-kakak semua? Udah 2 jam nggak kerasa. Mohon maaf ya kalau kelamaan, saya nggak tahu biasanya berapa lama. Nggak apa-apa Kak. Biasanya kita sampai sore. Oh salah. Wah lanjut nih ya sampai jam 6. Kalau di gereja biasanya sampai sore. Iya, sampai tugas sore, ada yang sekolah minggu sore langsung nyambung. Iya. Ya itu tadi kan berkomunitas itu ngobrol-ngobrol. Oke, kakak-kakak sudah cukupkah? Udah Kak, udah cukup. Oke. Cukup Kak. Sip. Makasih ya semuanya. Makasih udah bisa berbagi di Depok. Sama-sama Kak David. Kak David deh, Kak Hiskia. Kak David temannya Kak Hiskia. Iya. Oke, kami dari kakak-kakak sekolah minggu GKI Depok juga berterima kasih sekali atas kesediaan Kak Hiskia untuk memimpin persiapan kita siang hari ini. Banyak banget yang pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui 2 firman Tuhan siang hari ini sampai sore hari ini. Sebelum kita tutup, ya kita minta Kak Hiskia mau mendoakan buat kakak-kakak sekolah minggu dalam persiapan selanjutnya. Enggak Kak? Oke. Ya, mari kita berdoa. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus kakak-kakak di sini? Ada mungkin satu untuk persiapan pernikahan Kak Melinda, salah satu guru sekolah minggu kita. Tanggal 12 Desember nanti akan menikah. Sama satu lagi suami dari Kak Dina yang lagi dalam pemulihan habis operasi kaki. Oke. Pasang pen. Kak Dina, suami dari Kak Dina. Suami dari Kak Dina. Oke. Sip.
Baik ya, kita berdoa ya. Kakak-kakak semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau telah menyertai kami di dalam persiapan guru sekolah minggu GKI Depok pada siang hari ini. Bersyukur untuk sukacita dan damai dari Kristus yang menuntun kami untuk semakin mendalami materi yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Kiranya Tuhan, materi yang akan kami sampaikan kepada anak-anak ini justru pertama-tama menggugah hati kami, justru pertama-tama menjadi berkat bagi kami, untuk kami juga memikirkan berbagai anugerah yang telah Tuhan berikan. Dan untuk kami juga menyadari pentingnya kami untuk membagikan sukacita. Terima kasih untuk kehadiran kami semua ya Tuhan, bersama-sama di dalam komunitas persekutuan guru sekolah minggu pada siang ini. Secara khusus ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Amelinda yang pada tanggal 12 Desember mendatang akan melangsungkan pernikahannya. Kiranya Tuhan yang menyertai segala persiapan, segala hal yang masih di dalam persiapan, yang masih terus dipersiapkan, terkhusus ketika pernikahan harus diadakan di masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang terus memberikan keamanan dan kesehatan kepada semua orang yang terlibat. Kami juga ingin berdoa untuk suami Kak Dina. Kami bersyukur Tuhan karena operasi telah berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan saat ini berada dalam pemulihan. Kiranya tangan Tuhan saja yang memulihkan sehingga suami dari Kak Dina dapat beraktivitas kembali. Dan kiranya Tuhan juga terus menyertai Kak Dina sebagai istri yang terus teguh dan setia untuk menemani sang suami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan kami tahu Tuhan bahwa setiap kami juga memiliki pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, kesukaran, kesulitan. Kiranya tangan Tuhan saja yang memimpin, sebab Engkau adalah Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak juga, kiranya anak-anak juga terus berada dalam perasaan, dalam iman takut akan Tuhan, dan terus berharap teguh kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah harapan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.